Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, perkenankan kami untuk menjelaskan tata cara sholat Idul Adha di rumah berkaitan dengan anjuran pemerintah karena alasan menekan penyebaran virus COVID-19. Saudaraku, sholat Idul Adha di rumah bisa dilakukan secara sendirian ataupun berjamaah bersama anggota inti keluarga. Meskipun kita tidak diperkenankan untuk sholat Idul Adha di masjid, bukan berarti kita tidak melaksanakan sholat Idul Adha ini kan? Maka dari itu, mari bersama-sama belajar untuk mendirikan sholat Id di rumah masing-masing. Video ini dibuat sesuai dengan tata cara sholat Idul Adha yang berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait pelaksanaan sholat Idul Adha di masa pandemi. Tapi sebelum ke tata cara sholat Idul Adha, terdapat beberapa ketentuan terkait sholat Idul Adha di rumah dengan rinciannya sebagai berikut. Sholat Idul Adha yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan juga secara sendiri atau munfarid. Jika sholat Idul Adha dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya sebagai berikut. Jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang, 1 orang sebagai imam, dan 3 orang menjadi makmum. Tata cara sholatnya mengikuti ketentuan sholat berjamaah. Usai sholat Id, khotib melaksanakan khutbah dengan mengikuti ketentuan khutbah. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau jika dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Adha boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Lalu, jika sholat Idul Adha dilaksanakan secara sendiri atau munfarid, berikut ketentuannya. Berniat sholat Idul Adha secara sendiri yang jika dilafalkan berbunyi usolli sunatan li'idil adha rok'ataini lillahi ta'ala. Dan niat tersebut dilaksanakan dengan bacaan pelan atau sir atau baca dalam hati. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada tata cara sholat berjamaah. Dan ketentuan yang terakhir, jika sholat dilaksanakan sendiri, tidak ada khutbah. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke tata cara bagaimana sholat Idul Adha dilakukan di rumah. Sebelum sholat, disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat dimulai dengan menyeru as-sholata jami'ah tanpa azan dan iqomah. Selanjutnya, memulai dengan niat sholat Idul Adha yang jika dilafalkan berbunyi, ini niat untuk yang menjadi imam. Usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Dan ini niat untuk yang menjadi makmum. Usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Dan ini dibacanya sir ya, atau tidak dikeraskan. Atau juga bisa lebih baik dalam hati. Selanjutnya, membaca takbiratul ihram atau Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Lalu membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, selanjutnya membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram ya. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, setiap setelah satu takbir, di jeda antara takbir satu ke takbir selanjutnya, membaca yang sudah barusan saya bacakan, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai yang ke-7 kali. Selanjutnya, membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran. Selanjutnya, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasanya. Pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah, disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan, di luar takbir saat berdiri atau takbir qiyam. Dan di antara tiap takbir disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti yang di rakaat pertama tadi ya. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran, lalu ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Setelah salam, disunahkan mendengar khutbah Idul Adha. Seperti itu tata cara sholat Idul Adha jika dilakukan sendiri atau dilakukan di rumah.
Untuk ketentuan mendengarkan khutbah Idul Adha, kamu bisa melihatnya di website Kemenak RI. Demikian tata cara sholat Idul Adha yang dilakukan di rumah karena untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan mudah. Dan sekali lagi, semoga sholat Idul Adha kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya diberikan keberkahan di hari besar Idul Adha ini. Dihindarkan dari segala penyakit dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.